Nih ngomong-ngomong nih rame banget nih meja nih, kenapa sih nih? Kenapa sih nih? Ini pusaka-pusaka peninggalan ada dari kakek juga, ada dari orang-orang yang sudah dianggap orang tua angkat. Sepuh. Jadi mereka punya pusaka turunan yang akhirnya turunannya tidak mau merawat dan ini akhirnya dititipkan. Oh, dititipkan, bukan di apa ya Mas? Dikasih atau? Iya, dititipkan, dikasih. Oh, dikasih. Hibah. Iya. Ada juga yang udahlah kata dia kan, sekian aja lah kata itu bayarin. BU jatuhnya. Tapi kan tanpa disadari ya mereka juga menginginkan barang ini tetap dirawat sama orang yang memang telaten ataupun yang bisa menjaga nilai-nilai leluhurnya lah gitu. Nah, ini masuknya benda pusaka nggak sih? Kalau ini masuknya benda pusaka. Pusaka. Iya. Ini dari mana nih, Mbak? Kalau ini Kalimantan. Kalau ini kan udah pasti nih. Udah pasti. Mana? Java. Nggak kelihatan. Oh, diangkat. Oke. Oh ya, maaf. Kalau ini Mandau Dayak Kenya. Ini pun full ukiran dari mulai atas sampai bawah tuh ukiran dari tanduk semua. Ini tulang bukan sih? Tanduk. Oh, tanduk bukan rusa. Oke. Termasuk tanduk. Ya, tulang-tulangan juga. Oke. Jangan terlalu teliti banget. Nah, kalau yang ini nih. Kalau ini coba diangkat nih. Sepasang ini ya? Oh, enggak. Oh, enggak, beda. Cowok nih. Cowok. Kalau sepasang itu cowok dan cewek ya, gitu. beda ini. Ini cowok. Pantas ngadepnya ke sana. Oh iya. Harusnya gini. Iya, ngadep-adepan dia. Iya. Tapi nggak boleh. Ini nilai-nilai ininya lumayan tinggi karena memang peninggalan dari Kiai Sengkelat juga. Oh. Nah, terus juga ini ada permatanya, Mbak. Permata palsu. Soalnya kalau dibilang berlian ntar dicolong sama dia. Oh. Baru pengen iya lagi. Iya. Nah, beda sama ini. Ini apa ini? Ini gue baru lihat nih. Ini apa nih? Jadi ini salah satu jenis pusaka juga yang kita miliki. Jatuhnya sih hampir seperti tombak ya, Trisula, tapi ini yang Pancasula. Pendek tapi ya pegangannya. Ya harusnya panjang. Oh. Tapi biasanya ini pusaka ini kan ada titah emasnya juga di sini, naga berbentuk naga yang menyimbolkan tentang kekuatan ataupun inilah yang emas ini lebih kesejahteraan untuk nantinya raja yang memegangnya itu bisa mensejahterakan. Ada filosofinya. Ada, makanya sampai keris pun dia punya filosofi sendiri ataupun arti-arti tentang kehidupan di dalamnya. Nah, kalau ini apa nih artinya nih? Ini sarung. Tidak membantu. Jadi artinya tuh banyak. Jadi kalau kayak keris itu dari mulai cara memegang, cara memberi dari yang tua ke yang muda pun itu punya adab. Oh. Jadi dia punya adab. Kalau kita orang Jawa ya, itu ingin memberikan keris dari yang muda ke yang tua. Itu harus dari bawah dan yang tua nyambut yang lebih tua nyambut di atas. Oke. Sama kalau atas, kalau orang tua yang mau ngasih lempar aja. Ambil dong. Enggak dong. Oh enggak boleh. Jadi lebih ke arah dari sini. Yuk silakan monggo. Ini nanti ada yang ngambil. Nah, kalau untuk cara bukanya juga katanya ya. Itu ada apa namanya? Cara khusus adab. Jadi ya? lebih adab kita untuk membuka keris untuk mengingat ataupun lebih menghargai lah. Semelambung naik. Jadi lebih ke arah ini menghormati si empu pembuatnya. Jadi lebih arahnya salamnya biasanya ada doa tertentu atau salam. Biasa diginiin. Kiri kanan. Habis itu baru cara membuka keris pun berbeda. Tidak seperti membuka pedang ataupun golok. Nah, jadi ngebukanya itu dari sini. Ini mungkin jelas ya kalau di kamera ya. Kalau susah lagi. Ini kalau nggak jelas berarti kameramen. Iya. Nggak boleh ngomong kotor. Maaf.
Jadi dari sini biasanya ditarik, didorong sedikit pakai jempol boleh. Oke. Ini sarungnya yang naik. Oh, bukan kita yang narik ke bawah. Bukan. Oh, sarung. Karena kalau narik kita gini. Oh. Iya juga ya. Ya kan? Iya. Jadi begitu udah dibuka, sarungnya naik gini, baru habis itu salam lagi. Salam sama empu yang buatnya. Sama empu yang buat. Oke. Nah, dan ada cara lagi agar dalam memegang keris ini, kalau kita pengen ngelihat pamor ataupun look, mau ngelihat keindahan dari sesuatu keris, itu biasanya ditaruh adalah di ujungnya itu di jempol, di kuku. Biar karena ini kan logam-logam pilihan yang dijadikan satu dan dijadikan pusaka yang sangat indah, yang mempunyai arti tersendiri, yang punya filosofi yang tinggi untuk kehidupan, dan bahkan mempunyai sisi magis kan gitu. Jadi kalau dia terkena kulit, itu terkena asam dari keringat kita. Asamnya itu akan merusak unsur-unsur besi yang ada di keris ini. Jadi dia harus dikuku. Nah, baru meleset. Nah, baru dilihat dari sini mau dibalik atau apa, lihat ada unsur meteornya, unsur besi logam bajanya, ataupun emas di dalamnya, itu bisa dilihat keindahannya. Berarti ada ya bahan keris dari meteor? Ya, jadi zaman dulu itu emang mereka itu udah canggih ya. Udah bisa nangkap meteor jatuh. Jadi unsur-unsur logam dari meteor itulah yang akhirnya disatukan dengan unsur-unsur besi yang ada pada si empu ini tadi. Gitu. Enggak, dia pakai ini meteor garden. Ya, pas mau ditempa, ntar rambut ngalingin. Poni ya. Mau ditempa rambut ngalingin, ntar dulu katanya. Jadi emang apa ya, lebih indah sih pusaka-pusaka yang ada di Indonesia itu. Nilai seninya itu tuh tinggi banget. Dibuatnya itu emang dengan rasa yang penuh, akhirnya timbullah ukiran-ukiran yang indah-indah seperti ini, pamor-pamor yang bagus, dan akhirnya banyak yang negara-negara lain pun meniru. Iya sih, benar. Sampai saat ini sih banyak yang meniru dan hampir mengatasnamakan ini adalah seperti ngeklaim bahwa ini pusaka mereka gitu. Thailand juga punya keris nggak sih, Mbah? Thailand punya keris juga. Punya. Jadi dia tuh kayak keris Melayu gitu loh. Ada, kita di bawah punya. Oh, ada juga. Hampir lengkap sih di sini. Lengkap. Di sini lengkap, bahkan ada museum juga kan. Yang Jualan ada. Ada jualan juga. Iya. Nah, ini kan kita tahu nih dari Kalimantan nih. Ini dari Jawa. Nah, ini dari mana? Jawa juga. Oh. Jadi Jawa itu kerisnya lebih banyak jenisnya, apalagi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan masuk ke Bandung itu beda lagi pusakanya. Oh, kalau Bandung Kujang ya? Apa sih namanya? Ujang. Innova. Ujang. Innova. Kujang Innova. Kurang lagi deh. Jadi kujang ini salah satu senjata ataupun pusaka yang memang udah diklaim dari Jawa Barat. Ya. Masih banyak lagi kalau kita cerita pusaka se-Indonesia itu. Banyak jenisnya. Oh iya. Sampai dari Sabang sampai Merauke itu punya pusaka masing-masing. Mulai dari Aceh, Rencong. Itu bisa dijelasin nggak tuh satu-satu tuh? Ada berapa provinsi sih kita? 34 provinsi. Udah nambah. Papua baru pemekaran 4 provinsi. Oh iya. Tuh coba dijelasin tuh. Mau nambah lagi gak? Jual. Ini dong bridgingnya panjang. Itu ke tema. Oke. Emang temanya apa? Kujang. Enggak, tapi ini kalau dilihat-lihat lebih kayak ini ya, apa? Jadi ini masuknya kategorinya tombak. Enggak, kayak orang Hindu, kayak ada Iwan ya. Oh iya. Jadi emang senjata-senjata dari zaman dulu itu kan terinspirasinya kan dari senjata-senjata yang dibawa para dewa. Iya. Karena kan memang adanya keris pun itu setelah masuknya kejawen Buddha, kejawen Hindu, baru
masuk kejawen Islam. Kan kejawen itu terbagi ada 3. Apa aja tuh? Jangan, kan bukan bahas itu. Iya. Aduh. Iya, soalnya kan kayak ngeliatin ini kayak benda-benda apa yang sering dibawa sama dewa-dewa Bosluan ya. Jadi emang terinspirasi dari sana. Mereka mempunyai keahlian. Makanya si pembuat pusaka ini disebut namanya empu. Nah, dan akhirnya keris ini namanya pun mengikuti nama empunya. Oh gitu. Dan dia punya pamor, punya dapur, punya ganje, punya luk. Itu pun nantinya disebut isian dari keris tadi. Barulah nanti ada lagi yang namanya dicampur dengan supranatural, adalah hodam-hodam. Nah, ini kalau yang dimaksud dengan benda-benda pusaka tuh kayak gimana sih, Mbah? Atau ada kriteria khusus atau gimananya gitu? Jadi benda pusaka itu adalah benda-benda yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan spiritual yang tinggi bagi suatu kelompok masyarakat atau keluarga. Nah, benda pusaka biasanya diwariskan turun-menurun dan memiliki kekuatan magis dan dianggap keramat. Itu masukin benda-benda pusaka ya. Ya, makanya banyak orang yang memang dapat benda pusaka dari leluhurnya. Mereka itu kayak melakukan suatu tradisi, kayak diupacarakan, ada penjamasan, dicuci lah, cuci keris ya. Nah, biasanya yang gue tahu tuh kayak ada upacara cuci keris setiap hari apa gitu, hari-hari tertentu. Dan banyak juga budaya-budaya menggunakan keris. Seperti kayak di Bali kan calon arang ataupun apa, mereka tuh kayak tusukin keris. Iya, yang kita pernah lihat. Kita pernah lihat waktu di Bali. Itu seru tuh. Ayo. Nusuk siapa kita? Iwan. Habis itu nusuk pras lagi nggak ada. Nggak, itu masih berguna. Babang aja lah kalau gitu ya. Oke, berarti itu salah apa ya, penjelasan dari benda pusaka ya. Nah, jenis-jenis benda pusaka tuh. Nah, kan ini kan udah ada salah satu contohnya ya, beberapa lah. Terus ada beberapa lagi nggak yang sebenarnya banyak. Jadi jenis-jenis benda pusaka itu bisa dari keris, bisa dari mandau, kujang, ataupun rencong. Bisa pedang, bisa batu aki, ataupun peninggalan dari orang tuanya. Terus ada juga yang jenisnya itu seperti kitab-kitab kuno. Oh, jadi benda pusaka tuh nggak yang berpatokan kayak benda tajam aja ya berarti. Iya, bahkan sampai seperti topeng-topeng juga ya, topeng, wayang. Itu termasuk benda pusaka yang diturunkan dari leluhur kita untuk kita jaga kelestariannya. Mulai dari isiannya apa yang akan kita tampilkan. Nah, isi itu kan termasuk seperti apa ya? Kayak petunjuk-petunjuk hidup itu ada di wayang. Iya, cerita-cerita. Itu termasuk pusaka ya, dari nenek moyang kita. Nenek moyang kita ya berarti ya. Terus jimat itu termasuk benda pusaka juga. Kalau jimat ada sih satu jimat atau beberapa jimat yang dianggap itu pusaka. Kalau ini nilainya itu sudah turun menurun. Tapi kalau masih baru, masih hangat dari dukunnya belum. Jimat-jimat baru netes ya. Apalagi beli jimatnya rawa bening ya. Iwan, empu mana yang bikin? Empu rawa bening. Empu Mulyono. Empu Mulyono lagi betapa Iwan. Nah, kalau untuk penarikan benda pusaka nih, misalkan kan ada benda-benda yang pusaka yang apa ya, masuknya ke magis ya. Itu benar nggak sih, maksudnya kayak untuk penarikan atau gimana itu? Jadi banyak yang memang di luar sana juga ada penarikan pusaka. Sebenarnya di zaman dulu itu sampai sekarang tuh masih ada penarikan pusaka yang benar-benar narik gitu ya. Tetapi bedanya sekarang kan lebih ke entertainment, untuk hiburan. Iya. Kalau dulu itu memang kita menarik di mana itu adalah hak dari kita. Hak itu seperti gue dapat ada satu pusaka dari bokap yang ini akhirnya menghilang ataupun dihilangkan sama dia. Atau disimpan sama dia di mana gitu ya kan. Yang akhirnya gue secara garis sahnya gue melakukan sebuah ritual untuk penarikan dari pusaka tersebut. Ataupun dari luar-luar juga boleh gitu kan. Punya orang lah misalnya, tapi itu kita ada hak untuk mengambilnya. Dan biasanya itu dilakukan sebuah ritual-ritual khusus yang memang
secara pakem dari pusakanya. Dan itu tidak sembarangan, biasanya tidak bisa dikomersilin pakai jadi konten atau apa. Dan itu biasanya ada juga yang datang dengan sendirinya. Itu sering kita dapat juga gitu kan. Bahkan dibilang ada yang nganter datang ke sini, itu udah dibilang penarikan dari benda gaib, dari benda pusaka. Walaupun kita nggak melakukan ritual ya. Enggak. Ada yang mengantar pun itu jatuhnya karena udah penarikan. Karena jadi hak kita, dia menarik. Jadi seseorang yang mempunyai kekuatan supranatural dan dia sudah dititiskan terahnya untuk merawat pusaka, itu biasanya pusaka akan datang sendirinya. Tanpa dia menarik pun dia selalu ada yang datang. Gitu. Nah kalau untuk merah delima nih Mbak, jatuhnya itu pusaka. Kalau itu pusaka dari turun menurun. Tetapi kan yang kita pakai kan bias dari situ. Biasnya ya. Bukan merah delimanya langsung gitu. Oke. MD lah jatuhnya ya. Iya. Nah Mbak, kalau untuk penarikan benda pusaka sendiri ini ada syarat-syarat atau ritual khusus gak sih? Sebenarnya ada syaratnya, ada memang yang kita lakukan itu tidak sembarangan. Itu biasanya harus ada izin dulu dari si pemilik benda pusaka ini, ataupun adab lah gimana caranya kita harus mengambil milik orang ya. Terus harus memiliki kemampuan khusus atau didampingi oleh paranormal yang memang mempunyai kekuatan di segi penarikan. Berarti nggak bisa sembarangan deh ya. Penarikan apa lesing? Itu debt collector dong jatuhnya. Nah, terus juga harus melakukan ritual atau upacara dengan benar. Jadi upacaranya itu biasa pakai ada sesaji sebagai pertukaran ataupun negosiasi lah. Karena di saat penarikan ini ada energi yang besar yang akan kita keluarkan untuk bernegosiasi dengan si pemilik ataupun penunggu dari pusaka ini. Terus juga harus memiliki mental yang kuat. Karena tadi akan terjadi gesekan, bisa terjadi bisa, kalau nggak kuat ya gila lah bisa ya. Gila. Karena kebanyakan kan kita ambisi. Kita dengar cerita nih ya kan, orang gila nih, iya nih kebanyakan narik katanya. Nah berarti kalau misalkan orang-orang awam gitu ya untuk melakukan penarikan sendiri ini ada bahaya-bahaya tertentunya nggak sih? Sebenarnya bahaya ya, karena kan memang jin kita tahu sendiri interaksinya ke psikis, ke hati, pendengaran, yang akhirnya itu bisa kita diganggu dengan makhluk halus ini. Terus tersesat di alam gaib juga bisa. Terus mendapatkan kutukan. Terus bahkan penarikan-penarikan seperti ini, jika kita tidak serius dalam penarikan ataupun cuma ngetes bisa meninggal dunia. Wah, resikonya bahaya juga. Nah, karena kan kita memang bermainnya itu dengan makhluk astral yang tidak kita lihat dan cuman yang bisa merasakan ya si paranormal yang narik ini. Kalau sembarangan berarti resikonya lumayan besar ya. Benar. Nah, kalau misalkan manfaat ini untuk kita memiliki benda-benda pusaka tuh ada nggak sih Mbak? Ada manfaat negatif atau positif? Jadi kalau manfaat sendiri dari benda pusaka ini tergantung pusaka apa yang kita ambil. Nah biasanya pusaka-pusaka yang menyimpan nilai mistis ini, dia mempunyai manfaat ataupun kekuatan dalam segi meningkatkan kewibawaan, untuk kerejekian, terus proteksi atau pelindungan dari bahaya. Ada juga yang bisa menambah intuisi. Iya, jadi mempertajam intuisi ataupun indera keenam. Iya. Jadi banyak lagi sih sebenarnya khasiat-khasiat dari pusaka-pusaka ini sendiri. Nah, kalau untuk dampak negatifnya sendiri nih, ada nggak? Kalau dampak negatif itu biasanya lebih ke arah orang-orang yang berambisi besar yang akhirnya berhalusinasi. Terus dia keinginannya terlalu besar, tidak tercapai semuanya, akhirnya terjebak dalam sebuah keinginan yang besar. Ya akhirnya ya bengong, ODGJ gitu. Jadinya gitu. Boleh. Halu ya. Ya halu, lebih ke halu. Ada nggak nih treatment khusus nih untuk ngerawat benda pusaka? Jadi kalau untuk benda pusaka sendiri itu harus kita selalu bersihkan, dan tempatnya sendiri itu emang harus tempat yang kering agar tidak lembab, karena lembab bisa menimbulkan jamur, bisa menimbulkan karat, korosi ya, semua dari besi-besinya, dan juga dari bentuk pun itu bisa berubah. Bahkan seperti ini udah jamur, harusnya udah harus dirawat, dibersihkan, karena ini baru diantar juga, ada yang ngantar. Oh iya. Nah jadi ini penarikan juga nih.
Bukan penarikan. Diantar. Diantar ya kan salah satu penarikan juga itu. Terus ada perawatan berkala juga seperti katanya setiap satu suro itu malam satu suro kita membersihkan ataupun menjamas dari wesi-wesi warangannya, diwarangin lah gitu. Oke. Untuk biar awet selamanya dan bisa diturunin ke anak cucu nilai-nilai dari filosofi keris ini. Ada nggak nih satu cerita mitos atau legenda yang Mbah tahu tentang benda pusaka sendiri? Kalau mitos ataupun legendanya banyak sih tentang pusaka. Ada yang katanya pusaka ini bisa berubah menjadi ular. Oh iya. Ya, terus ada yang jadi sosok-sosok yang ngebentuk misalnya kayak di keris ataupun di pedang itu ada sosok gambar elang atau apa. Jadi dia tuh kayak berfantasi ataupun beranggapan ini ada burung yang selalu ngejaga rumahnya, ada kijang yang di atas rumahnya. Terus ada juga pusaka ini bisa berbicara katanya. Oke. Nah, yang berbicara ini biasanya emang udah menyatu rasanya dengan pusaka ini, yang akhirnya itu dia setiap meminta apapun selalu berpatokan sama pusaka ini. Misalnya dia mau kemana, urusan apa, dia selalu berdoa dan berbicara secara batin dengan si khodam yang ada di pusakanya. Pusaka itu sendiri. Terus juga pusaka ini bisa ada yang berpindah-pindah. Oke. Jadi hilang. Dan ini gue pernah ngalamin di keluarga gue karena dari bokap kan emang Jawa. Kita punya keris yang dari pusaka turunan itu pernah hilang. Tapi balik lagi. Dan ada malam-malam tertentu itu di kamar tempat keris ini, dan keris itu dirantai loh sama bokap almarhum. Enggak, abangnya bokap. Nah, dirantai sama dia. Keris itu hilang, balik lagi dan posisinya sama. Dan di malam-malam tertentu itu ada suara kayak gamelan deng 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 gitu. Wah, itu horor sih. Bukan. Apa? Flat. flat gamelannya dong gitu doang. Itu mah tukang es. Jadi tukang es itu. Kadang ada juga sosok yang seperti menangis, tertawa. Jadi ada macam-macam pusaka ini yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang bisa memvisualkan ataupun mengeluarkan suara-suara ataupun bentuk-bentuk yang akhirnya si pemegang pusaka ini mengalami satu hal aneh gitu. Itu jadi ceritanya mereka lah ya. Ya, dan otomatis setiap pusaka itu mempunyai kekuatan magis. Pasti ya. Pasti. Walaupun nggak dirawat pun dia masih mempunyai kekuatan magis, walaupun kekuatannya itu tidak sekuat dengan pusaka yang memang dirawat sungguh-sungguh. Oke. Gitu. Nah, tempat-tempat apa aja nih yang terkenal dengan benda pusaka nih kalau yang ada di Indonesia? Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya banyak. Setiap daerah itu pasti ada museum-museum yang menjaga kelestarian dari pusaka ini. Terus juga ada yang seperti museum nasional lah ada di setiap daerah ya. Terus juga ada kolektor-kolektor yang memiliki pusaka dan memang pusaka ini turun-menurun dijaga banget sama dia. Bahkan ada yang sengaja mengumpulkan dengan uang pribadi karena hobi. Nah, terus yang pasti itu di Keraton Yogyakarta itu emang terawat dan masih dilakukan seperti penjamasan satu suro itu ada kirapnya. Jadi ada kirap itu dijaga dengan kelestariannya bahkan tradisinya. Karena kalau di museum doang itu kadang tidak terlalu terjaga tradisinya, tapi kalau di keraton-keraton kesepuan-kesepuan itu pasti semuanya terjaga dan ada upacara-upacara pusaka ini tadi. Berarti nggak bisa sembarangan orang ya buat buat memiliki pusaka nih. Atau orang awam pun bisa gitu untuk. Sebenarnya saat kita ingin memiliki sebuah pusaka ataupun misalnya nggak punya nih dari leluhur nih gitu kan, tapi ada rasa tertarik dengan pusaka, itu boleh temui orang-orang yang memang mengerti tentang bagaimana cerita tentang pusaka ini, filosofinya seperti apa, kegunaannya apa, kenapa pusaka ini dibuat, dan dibuatnya dari abad keberapa. Makanya kayak keris sendiri kalau kita tidak tahu, itu udah ada keris sepuh sama keris Kamardikan. Jadi kalau keris sepuh itu biasanya dibuatnya itu abad-abad yang terdahulu lah. Tapi kalau yang tadi Kamardikan itu lebih di atas era kemerdekaan. Buatan baru lah, duplikat. Iya.
Nah, jadi ini pun agak menyaru antara mana yang sepuh, mana kamardikan. Karena apa? Karena orang-orang sekarang si penjual itu udah banyak yang lumayan nakal juga. Yang bisa mereka itu membuat dengan asam yang akhirnya besi itu terlihat jadi tua. Tapi ada orang yang memang paham tentang guratan-guratan di mana besi ini buatan tahun berapa. Biasanya orang-orang kebudak dinas purbakala itu mereka paham tentang ini besi tahun sekian nih gitu. Nah, ini tips-tipsnya nih buat misalkan para peminat atau kolektor biar nggak tertipu dengan benda pusaka asli atau palsu itu gimana tuh, Mas? Udah pasti sih kalau ingin membeli ataupun ingin memiliki pusaka itu belilah pusaka dari orang yang memang sudah terpercaya dan mereka paham tentang pusaka tersebut. Seperti kolektor itu udah pasti tahu lah, dan apalagi orang-orang yang memang udah kita tahu, wah ini orang yang pemain keris dari dulunya gitu kan, atau pusaka dari dulunya. Terus juga meminta sertifikat keaslian dari benda tersebut, benda pusaka ini. Nah, benda pusaka ini biasanya ada yang sudah disertifikasi ataupun dibuat sertifikat tentang ceritanya, sejarahnya. Sejarahnya biasa di belakang kalau aku buat sendiri ada di belakangnya itu dituliskan dari abad keberapa, misalnya abad ke-10 atau abad ke-15 gitu ya kan. Nanti ada ceritanya di situ. Jadi ada sertifikat aslinya. Terus mengecek kondisi benda pusaka ini dengan seksama ataupun dengan para ahli-ahlinya. Jadi emang kita bawa ahlinya sebelum kita membeli pusaka agar tidak tertipu dengan oknum-oknum yang nakal. Ya, penjual-penjual nakal. Terus juga merawatnya tadi nanti bisa ditanyakan kepada orang yang menjualnya tadi apa. Jadi gitu, kalau pusaka itu banyak banget. Nah, ini pusaka, ada satu pusaka yang harus kita jaga juga, mulai dari kesehatannya, kebersihannya. Ini gua tahu nih. Ya kan? Karena itu pusaka turunan, ya kan? Waduh. Seorang laki-laki itu diberikan pusaka dari turun menurun, ya kan? Iya sih, tergantung, ada yang bengkok, ada yang lurus, ada yang ngembang. Ada yang harus kayak kelomang, harus di baru keluar. Iwan dong.